abang saya meninggal perutnya terbelah. Kata mereka kanker stadium 4. Tiba-tiba kami tahu perutnya terbelah. Kenapa? Apa yang ditutupin rumah sakit? Terus kenapa susah sekali memberikan informasi? Katanya kanker stadium akhir, kanker stadium 4. Kanker stadium 4 melakukan pembedahan itu nggak masuk akal. Semua berkas, dokumen-dokumen sudah kami berikan kepada istrinya. Bahkan disampaikan juga ya mungkin Mbak bisa minta sama istrinya pasien tersebut. Nah, kita harus menanyakan apa yang terjadi, kenapa perut abang terbelah, dan istrinya langsung ngomong ke aku, berarti kamu nuduh aku dong. Dan di situ aku masih mengatakan bukan menuduh, tapi kalau ada malpraktek dari rumah sakit tersebut kita bisa. Bang Santai People, lagi bagian bersama Nyonya dan Mamang dan si Abu yang ngantukan. Dua tapi makan Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dijengkling. Yo. Iya. Aduh, si Abu sekarang lagi ngantukan Iya. mulu. Bis kemarin hilang-hilangan sekarang ngantukan. Aduh, si Ngantuk Abu. banget mukanya tuh. Malas memang si Abu. Yo. Ya. Today Yes. kita akan bahas nih yang katanya seorang adik yang marah-marah di rumah sakit, di sebuah rumah sakit di Batam. Kenapa tuh? Karena dia tidak diizinkan untuk melihat rekam medis sang kakaknya. Gitu. Nanti kronologinya kita akan runut, kita lihat kayak gimana. Ternyata miss-nya di mana sih? Nanti kita ceki-ceki ya. Oke. Dan juga ini buat Bapak Dokter Wildan, tolong diinfokan ya mengenai SOP yang sebenarnya gimana sih SOP-nya gitulah ya di perihal rumah sakitan soal rekam medis gitu ya. Yes. Jadi si adik ini menemukan jenazah kakaknya setelah beres keluar dari rumah sakit, perutnya terbelah. Dia menduga, wah kenapa nih organnya atau apa-apa segala macam, sampai akhirnya datang marah-marah di rumah sakit itu. Ini video marah-marahnya meluncur. Jus. Diposting sama akunnya sendiri, Yunasibu. Ada videonya, ceki-ceki, wow. Play. Sudah mengasih surat kecil ini bahwa riwayat data-data abang saya ada. Kenapa mereka bilang harus menunggu rekapan lagi? Apa yang perlu diedit? Abang saya meninggal perutnya terbelah. Kata mereka kanker stadium 4. Tiba-tiba kami tahu perutnya terbelah. Kenapa? Apa yang ditutupin rumah sakit? Terus kenapa susah sekali memberikan informasi? Saya sudah menunggu lama, saya hanya meminta riwayat abang saya kenapa perutnya terbelah. Saya sudah 4 kali totalnya hari ini datang ke sini ya, hanya meminta riwayat abang saya melakukan pengobatan apa, abang saya melakukan rawat inap apa, abang saya melakukan rawat jalan apa. Kenapa rumah sakit awal bros sebesar ini susah memberi? Kemarin dengan alasan harus ada surat kuasa, saya sudah mendapat surat kuasa. Saya hanya mempertanyakan kenapa perut abang saya terbelah. Katanya kanker stadium 4. Apakah proses pembedahan ada di kanker stadium 4? Hah? Apa? Enggak bisa tenang karena saya bolak-balik ditaruh kayak bola pingpong ya. Kan ibu tadi nyuruh saya pulang dan menunggu proses. Saya sudah baik-baik berbicara, saya menunggu. Karena sebelumnya customer service mengatakan masih ada video. Coba putar video. Kalian sip sama rekan informasi untuk customer service enggak? Kenapa? Enggak ada? Harus berapa lama saya menunggu proses? Berapa hari? 3 hari. Tanggal berapa saya datang ke sini? Kenapa? Emang abang saya meninggalnya udah berapa lama? Udah 1 tahun. Dari tahun 2022. Kenapa harus rumah sakit menunggu lagi? Emang riwayatnya belum ada. Mau diedit apa lagi? Hah? Enggak. Harus enggak, gini loh. Saya hanya meminta riwayat ya. Riwayat. Itu abang saya sudah meninggal 2022. Oke? Saya di 2024. Kenapa harus menunggu? Emang di komputer tidak ada data-datanya langsung? Rekapan apa? Mereka mau edit apa? Saya hanya mau melihat semua data riwayat saat abang saya melakukan pengobatan di rumah sakit sebesar Awal Bros ini.
Saya juga perlu CCTV pada saat abang saya melakukan pembedahan perutnya. Di situ nggak ada CCTV Kak, karena itu bapaknya. Oke, nggak ada CCTV di lift. Abang saya dipindahkan melalui apa? Tangga. Abang saya dipindahkan melalui apa? Ya. Kan tadi mau dijelasin sama ibu. Bukan dijelaskan, dia menyuruh saya langsung pergi dan menunggu waktu. Bukan dijelaskan. Oke, nanti sebelum lanjut part 2, ini part 1 sudah selesai, nanti ada lanjut part 2-nya. Aku agak mikir nih, apa yang nge-trigger Mbak ini sampai-sampai setelah 2 tahun. Iya. Iya nggak? Berarti kan 2022, 2023, 2024, 2 tahun lah. Taruhlah baru 1,5 tahun lah kalau hitung-hitungan tepatnya ya, kurang lebih ya. Apa yang nge-trigger Mbak ini yang akhirnya sekarang dia meminta rekam medisnya? Iya, itu iya, sih iya. aku nanya juga kan. Iya, karena udah berlalu 1,5. Sudah cukup lama Iya, gitu. iya, iya. Sama aku pengen tahu juga, aku nggak tahu juga sejujurnya SOP-nya. Berapa lama sih bisa keluar rekam medisnya gitu. Dan diberikan ke siapa? Karena itu pastinya Yes. kan. Ada beberapa keterangan yang bilang katanya diberikan ke ahli waris. Nah, ternyata baru diketahui juga, nanti mungkin di part 2 lebih jelasnya kalau ternyata almarhum si suami kakaknya itu punya istri. Jadi dari pihak rumah sakit mungkin udah kayak bilang gue udah keserahin ke istrinya. Nanti ada juga penjelasan lebih jelasnya. Oke. Tapi sebelum meluncurnya, Ya. ada komennya dari BNG ini menarik. Apa tuh? Sikat. Awalnya simpati sama kakaknya, nggak taunya udah meninggal 2022. Kenapa baru komplain 1 tahun setelah? Apa pasti kembalikan jasadnya tidak tahu kalau perutnya dibelah? Iya, itu yang jadi pertanyaan juga kan, loh. Kirain baru kemarin gitu. Ternyata dari 2022. Terus apa yang men-trigger Mbak ini sampai akhirnya setelah setahun berlalu dia mau memprotes atau meminta gitu ya rekam medisnya? Itu kan jadi pertanyaan besar kan. Iya. Kita lanjut part 2 kali ya, Oke, biar lebih meluncur. jelas. Cus, Nio. Yes. Di part 2-nya ada sedikit caption. Kalau tadi part 1-nya polos aja gitu ya. Saya sudah mengikuti dan melengkapi dokumen sesuai rumah sakit katakan. Please bantu siapakah dalang dari kemetongan abangku. Mohon maaf disensor karena takutnya nanti kuning-kuning dolarnya gitu ya. Part 2 ya, saya sudah mendapat surat kuasa dari ibu saya. Oke, ditekankan surat kuasa dari ibu saya. Yang mana saya mengikuti prosedur customer service awal bros tersebut. Ciki-ciki wow. Play. Prosedur berapa hari pengerjaannya? Kenapa setiap saya datang ke sini, pihak customer care-nya mengatakan ketika ibu mendapat surat kuasa, ibu baru bisa memperoleh data-data riwayat penting abang saya. Kalian mau ngulur waktu apa? Bukankah abang saya meninggal di tahun 2022? Riwayat apa yang perlu harus kalian kerjakan lagi? Semua sudah tersimpan di dokumen kalian. Apa yang kalian rekap lagi? Apa yang mau kalian edit lagi? Coba. Saya hanya mau melihat abang saya melakukan pengobatan apa. Abang saya melakukan pembedahan apa, kami sekeluarga besar tidak tahu ya. Itu kenapa saya dari kemarin datang ke rumah sakit ini tidak mendapat surat kuasa dari istri karena istri tidak mau memberikan surat kuasa itu. Apa yang ditutupin rumah sakit dan istri selama abang saya melakukan pengobatan di sini? Apa perjanjian istri dan rumah sakit saat abangku melakukan pembedahan? Katanya kanker stadium akhir, kanker stadium 4. Kanker stadium 4 melakukan pembedahan itu nggak masuk akal. Oke, kalau masuk akal kenapa susah sekali kalian memberikan riwayat itu? Kayaknya aku Bukan abang saya meninggal bukan semalam atau kemarin, bukan. 1 tahun berlalu. habis videonya part 2-nya cuma semenit lebih. Kayaknya aku nangkep kenapa surat kuasa yang dibawa Mbak ini tidak berlaku. Karena surat kuasa dari ibunya. Sedangkan abangnya kan sudah punya istri. Benar yang udah dibilangin. Cuman dari sang istrinya tidak mau memberikan surat kuasa, di mana istrinya itu adalah ahli waris yang sahnya dari suaminya karena kan sudah menikah gitu kan. Jadi sebenarnya menurutku ya, nanti sebelum kita ke kronologi awalnya, dia sempat menceritakan detailnya. Kalau dari 2 video tadi kayak aku menyimpulkan sepertinya yang kurang atau bermasalah itu kayaknya bininya deh. Kenapa? Buat adik sendiri, ada ipar ya berarti jatuhnya ya, pengen tahu rekam medis, butuh surat kuasa.
kok nggak ngasih? Oh Why? iya kan tanya. Benar. Karena kan cuma pengen tahu abang gue sakit apa sih? Gitu Iya. Karena kan ada tindakan katanya ya. Tindakan nggak tahu ya. Mungkin Bapak Dr. Firman Syahwildan bisa menjelaskan. Apakah butuh tanda tangan lebih dari beberapa orang atau ya cukup? Misalkan udah menikah, kebetulan belum punya anak, baru ada istri gitu kan? Cukup tanda tangan istri persetujuan pembedahan gitu kan? Itu perlu diketahui juga SOP-nya kan? Yes. Tapi menariknya ada klarifikasi dari rumah sakitnya. By text dulu, terus ada juga by verbal nih. Meluncur. Ini yo langsung diposting sama halo.awalbros, akun TikTok Rumah Sakit Awal Bros Group. Ada caption pernyataan resmi dari RS Awal Bros terkait pemberitaan yang beredar. Teks nih lumayan baca nih. Rumah Sakit Awal Bros official statement, pihak RS Awal Bros Batam berkomitmen bahwa privasi pasien sebagai prioritas utama kami. Kami saat ini sedang meninjau permintaan informasi medis dari seseorang yang mengklaim sebagai adik pasien yang sebelumnya dirawat dan telah meninggal dunia pada tahun 2022 lalu. Selama proses pengobatan, seluruh dokumen termasuk resume medis dan dokumen klaim asuransi telah dengan urusan nama asuransi ya, taruh janjian keganggu fokusnya. Telah dengan teliti diserahkan kepada istri pasien sebagai penanggung jawab dan ahli waris. Kami memastikan bahwa setiap tindakan yang kami ambil tetap berada dalam kerangka hukum dan menghormati norma-norma etika medis yang berlaku untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pasien. Berarti di sini dari beberapa kalimat klarifikasi ini aku nangkep kayak wajar kalau pihak rumah sakit meragukan ini ya, posisi si peminta rekam medis ya, karena di sini kan dituliskan mengklaim, seseorang yang mengklaim sebagai adik pasien. Mungkin butuh apa namanya, dokumen-dokumen untuk apa ya, menunjukkan bukti kuat bahwa memang dia adik kandung pasien gitu. Iya benar. Aku tadi mikir kalau kakak ya pasti udah pisah kakak nggak sih? Iya, kalau udah nikah biasa pisah kakak atau kartu keluarga, bukan kakaknya bisa gitu. Ya bisa juga gitu kan. Tapi ini nih, nah ini nih, sebelum proses pengobatan seluruh dokumen bla 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 telah dengan teliti diserahkan kepada istri pasien. Jadi sebetulnya menurutku si Mbak tadi bisa minta ke pihak kakak ipar. Betul. Tanpa harus pihak rumah sakit. Nah, ada apa nih Mbak ini dengan kakak ipar? Nanti dia jelasin juga. Tapi sebelumnya ada yang mau ditambahin Ibu Nyonyo? Iya sih. Jadi kayak kalau misalnya Mbak yang tadi siapa tadi namanya? Ya Mbak tadi lah. Iya Mbak yang tadi itu minta ke rumah sakit, yang mungkin rumah sakit kayak udah nggak bisa gitu kan udah diserahkan semua data-datanya ke istrinya gitu. Kalau memang katanya adiknya gitu ya bisa minta langsung, mungkin kayak gitu. Karena buat meminimalisir adanya. Kalaupun itu tersebar dengan liar, bukan dari kita loh. Betul. Gitu. SOP kita ke ahli waris. Dari ahli waris yang mau nyebar kemana, wah itu di luar kewenangan kita. Mungkin begitu kan maksudnya kan? Sama kan kalau misalnya rumah sakit kan nggak tahu, maksudnya nggak bisa mastiin ini adiknya beneran apa enggak gitu loh. Kalau misalnya istrinya ya kan tahu adiknya siapa kayak gitu kan. Tapi kita lanjut lagi meluncur. Nih diposting sampai masuk liputan 6 CTP-TP. Di 7 jam yang lalu diposting di TikToknya. Begini komentar rumah sakit tersebut. Ada viral video wanita marah pertanyakan kematian kakaknya dengan perut terbelah di RS Batam. Ciki wow. Surat kecil ini bahwa riwayat data-data abang saya ada. Kenapa mereka bilang harus menunggu rekapan lagi? Apa yang perlu diedit? Abang saya meninggal perutnya terbelah. Semua unek-unek wanita ini dikeluarkan tanpa peduli suara kencangnya menggema ke seluruh ruangan customer care di Rumah Sakit Awal Bros Batam. Ia menuntut jawaban atas kematian saudara laki-lakinya yang dirasa ganjil. Amarahnya memuncak saat pihak rumah sakit tak kunjung terbuka dalam memberikan rekam medis kakaknya yang meninggal 2 tahun lalu. Saya hanya meminta riwayat ya, riwayat. Itu abang saya sudah meninggal 2022, oke? Saya di 2024. Kenapa harus menunggu? Emang di komputer tidak ada data-datanya langsung? Rekapan apa? Mereka mau edit apa? Saya hanya mau melihat semua data riwayat saat abang saya melakukan pengobatan di rumah sakit sebesar Awal Bros ini. Setelah video tersebut viral di media sosial, pihak rumah sakit buka suara kalau rekaman medis tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Kemarin tiba-tiba Mbak ini datang meminta informasi medis pasien tersebut.
Jadi petugas customer care kami mengatakan bahwa semua berkas dokumen-dokumen sudah kami berikan kepada istrinya. Bahkan disampaikan juga ya mungkin Mbak bisa minta sama istrinya pasien tersebut. Saat ini pihak rumah sakit tengah melakukan langkah peninjauan terkait permintaan informasi dari seseorang yang menyebut dirinya sebagai kerabat pasien. Dan pihaknya menegaskan bahwa setiap tindakan dari rumah sakit tak terlepas dari norma atau etika medis yang berlaku untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pasien. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Tapi aku sebenarnya salvok Mang tadi. Apa tuh? Mbaknya di sini kan tadi bilang tuh. Dia 4 kali kalau nggak salah 4 kali ke rumah sakit gitu kan di hari itu. Iya ya di hari itu, entah yang sebelumnya berapa kali kita nggak tahu. Cuman maksudku yang ditangkap mbaknya ini tadi kan bilang cuman mau direkap doang gitu, nggak ada omongan saya harus minta ke istrinya gitu loh. Kita juga nggak tahu yang mana gitu kan. Ada di video sebelumnya ada yang dia mention ini istrinya yang soal minta surat kuasa aja nggak boleh buat minta rekapannya gitu. Iya itu kan kalau aku nangkepnya nih ini mah pemikiranku aja ya dari bahasanya mbaknya ini. Mungkin dari rumah sakit cuman bilangnya mungkin ya balik lagi Nyonya nggak tahu. Harus nih kalau misalnya mau butuh rekam medisnya harus minta surat kuasa kepada istrinya gitu kan. Karena yang pegang kuasa istrinya gitu. Cuman nggak tahu nih apakah itu disampaikan juga apa enggak. Kalau menurut ibu petugas yang di rumah sakitnya kan udah disampaikan kan. Cuman aku nggak tahu di video tadi nggak ada maksudnya cuplikan disampaikan gitu sama kata-katanya. Mbaknya cuman bilang kenapa saya disuruh bolak-balik, cuman katanya mau direkap tapi kok nggak ada gitu. Cuman bukan suruh ya udah rekapannya ada di istrinya, minta aja ke istrinya, nggak gitu, cuma minta surat kuasa. Iya gitu. Kalau mau minta mungkin itu tidak diposting, balik lagi pengendali yang memposting dia kan mbaknya gitu. Iya. Karena kalau aku jadi misalnya point of view-ku ada di rumah sakit, aku akan lu adeknya. Ya minta ke bininya, dia kan kakak ipar lu berarti udah ada di bininya kok gitu. Iya. Kalaupun ada penyebarannya bukan dari kita, dari isi istrinya karena udah ngasih gitu. Kalau memang lu adeknya ya adek kandungnya ya udah minta aja ke istrinya. Kan itu jatuhnya kakak ipar. Iya. Nah, entah ada apa mbak ini dengan sangka keiparnya itu di luar kewenangan rumah sakit. Betul. Tapi kalau mbak ini mau minta sendiri wajib ada surat kuasa gitu. Karena posisinya si ahli warisnya adalah sang istri karena sudah menikah gitu. Ada penjelasan mbaknya nih meluncur. Cus. Ninyo, sebelumnya di 5 hari yang lalu nggak terlalu viral tapi banyak juga yang nonton. Di sama akun Yunasibu dia caption bantu viral, dia ngejelasin sebenarnya ada kondisi apa sih dia sama istrinya. Cek wow. Play. Ini dong surat terbuka buat rumah sakit Awal Bros yang ada di Batam. Kan abang aku tuh meninggal di rumah sakit Awal Bros Batam nih. Jadi kenapa sih rumah sakit Awal Bros itu susah banget ngasih riwayat data-data abangku di sana gitu kan. Pengobatan apa yang dilakukan abangku, kapan pengerjaan biopsi dan lain sebagainya. Kenapa sih rumah sakit Awal Bros itu harus minta surat kuasa dari istri? Istrinya tidak mau gitu memberi surat kuasa. Apa sih yang disembunyikan rumah sakit Awal Bros dan istrinya? Memang sih kejanggalan kematian abangku itu janggal banget ya. Kematian abangku itu tuh perutnya terbelah. Jadi itu sangat-sangat aku pertanyakan pada saat di hari kematiannya. Tetapi kan tolonglah rumah sakit Awal Bros hanya untuk memberikan riwayat abangku sakit apa, pengobatan apa, melakukan pengobatan apa, rawat jalan apa, rawat inap apa dan lain sebagainya. Kenapa susah kali? Kenapa harus menunggu surat kuasa dari ahli waris atau istrinya? Aku berulang kali udah bilang bahwa istrinya tidak mau memberikan surat kuasa itu. Berarti kan ada yang berbeda, ada yang salah di antara rumah sakit dan istrinya. Atau mereka kong kali kong menjual organ tubuh abangku yang terbelah gitu. Atau mereka itu sengaja menutup-nutupin agar kami keluarga besar dari abangku tidak bisa tidak tahu kenapa kejadian abangku gitu. Apakah ada perjanjian dari rumah sakit ke istrinya bahwa abangku mati, organnya dijual ke rumah sakit tersebut? Kenapa sih rumah sakit Awal Bros yang ada di Kota Batam susah sekali memberi informasi atau data-data ke saya, ke kami keluarga besarnya? Aku adik dari pasien loh. Kenapa harus ahli waris? Emang itu wasiat, surat wasiat abang aku?
Masa abangku meninggal mati membuat surat wasiat di rumah sakit Awal Bros? Apa yang ditutupin rumah sakit Awal Bros coba? Apa yang ditutupin istrinya abangku coba? Ini surat terbuka ya. Aku udah dua kali ke rumah sakit Awal Bros itu tuh mau minta riwayat abangku, data-data apa yang dilakukan abangku pada saat melakukan pengobatan di rumah sakit tersebut, gitu. Kenapa sih? Itu makanya dari semenjak kematian abangku aku tuh gigi untuk memviralkan ini. Kenapa? Ada kejanggalan apa? Abangku tuh meninggal, perutnya terbelah dan itu tidak wajar. Aku hanya ingin tahu gitu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa rumah sakit Awal Bros ini ya susah banget kasih informasi atau data-data dengan alasan harus ada riwayat, harus ada surat kuasa dari pendamping atau pewaris. Berarti ada kerjasama kan antara rumah sakit dan istrinya. Apakah istrinya memang sengaja membunuh abangku gitu, dan sengaja membelah perutnya, organ-organnya dijual di rumah sakit tersebut? Kenapa susah kali ini khusus untuk rumah sakit Awal Bros yang ada di Batam ya. Aku dulu 2 kali ke rumah sakit tersebut dan mereka sama sekali tidak kasih data-data. Itu sama halnya waktu abang aku rawat inap di rumah sakit Awal Bros, yang dimana kakakku tidak diperbolehkan menjaga kecuali istrinya. Itu janggal banget. Sebelum kita ke part 2, iya sih kalau ngejaga kenapa ya? Iya, ya itu janggal, itu akuin. janggal. Kalau janggal kita akuin janggal. Selebihnya janggal. aku masih gatel, pengen komen tapi kita tahan dulu, ada part 2-nya nih. Oke. Luncur. Cus. Nah ini part 2. Kenapa aku tahu part 2? Karena rambutnya udah kering. Enggak. Ada tulisannya dong part 2 Iya. Awal mula rumah sakit tidak mengizinkan aku mendapat data-data riwayat selama melakukan pengobatan. Apa yang istri abangku dan rumah sakit sembunyikan? Capture wajib. Play. Jadi kan ini nih pertama kali aku ke rumah sakit Awal Bros ingin menanyakan riwayat abangku itu sehari setelah penguburannya di Medan. Jadi sehari setelah penguburannya abangku di Medan, aku kembali ke Batam. Dari bandara aku langsung ke rumah sakit Awal Brosnya. Aku menanyakan ke rumah sakit Awal Brosnya, ke pihak customer care-nya atau customer service-nya, boleh nggak aku meminta riwayat atau data-data penting, data-data abangku selama melakukan pengobatan di rumah sakit ini. Dan customer care-nya mengatakan tidak boleh kecuali ada surat kuasa dari istri. Itu SOP kan? Dan di sini aku curiga lah. Aku nggak mendapat surat kuasa karena di hari kematian abangku, aku dan istri abangku sudah tidak menjalin komunikasi, dan begitu juga dengan kakak-kakakku, sama dia tidak ada menjalin komunikasi sampai komunikasi yang baik sampai hari ini, karena dia langsung menjauhkan diri kan. Sehari penguburan di Medan dia balik ke Batam, dia langsung menjauhkan diri dari keluarga kami, dan ya kami pikir itu adalah pilihannya, putus silaturahmi karena abang kami meninggal, ya udah kami biarkan aja. Dan pada saat di Medan, sebelum penguburan abangku, keluarga besar kami berkumpul kan, keluarga kami berkumpul, dan istrinya beberapa kali menjelaskan keluarga kami besar kenapa abangku meninggal. Terus nggak sesuai sama informasi yang ku dengar, maksudnya sama dokter di hari hanya yang ku dengar sekilas ya, hanya sedikit info. Jadi aku bilangkan ke istrinya, kenapa perut abang terbelah? Ini ada kejanggalan nih. Kita harus kembali ke rumah sakit lagi. Kita harus menanyakan apa yang terjadi, kenapa perut abang terbelah. Dan istrinya langsung ngomong ke aku, berarti kamu nuduh aku dong. Dan di situ aku masih mengatakan bukan menuduh, tapi kalau ada malpraktek dari rumah sakit tersebut kita bisa tahu kan. Jadi keluarga besar kita tahu. Nah pada saat di situ dia udah mulai nggak senang nih sama aku, dan dia udah mulai menjauhkan diri, dan kami udah membiarkan dia, dan tidak ada komunikasi yang baik di antara kami dan istrinya, karena dia mungkin langsung nggak seneng sama kalimatku yang ku bilang, kenapa perut abang ini terbelah? Kalau misalkan ada sesuatu, kejanggalan sesuatu atau malpraktek dari rumah sakit, kita bisa pertanyakan ke rumah sakit tersebut apa yang sedang terjadi. Nah makanya dari kematian abangku sehari di hari penguburannya, kembali lagi aku nggak akan mendapat, aku tidak mendapat surat kuasa dan tidak mendapat akses gitu ya, mungkin ya, videonya kepotong, nggak tahu kenapa cuma sepotong ini. Tapi di sini aku nangkep apa sebenarnya posisi si Mbak ini pengen tahu itu ya hal yang wajar. Betul. Dia sebagai adik kandung. Betul. Cuman missnya menurutku harusnya dia tidak marah ke pihak rumah sakitnya.
karena dilindungi oleh SOP. Ya. Dia marahlah ke istri almarhum abangnya. abangnya atau kakak iparnya ya. Marah, kenapa lu nggak ngasih surat kuasa? Kalaupun memang ngotot pengen minta ke pihak rumah sakit, mungkin dia bisa melewati jalur ke kepolisian, dilaporkan segala macam atau kayak gimana lah, sehingga lewat bantuan Pak Polisi yang sudah menyelidikkan segala macam, bahwa meyakinkan bahwa ini memang anggota keluarganya gitu, memastikan baru minta datanya. Sama di sini kejanggalan itu kalau memang cerita mbaknya bener ya. Iya benar. Saat ngelihat ada kejanggalan di mayat kakaknya, sang istri yang harusnya kan satu suara ya, ini janggal nih. Oh iya kenapa janggal, ya? Kenapa gitu ya? Tapi dari cerita mbaknya, sang istri itu bilangnya, loh jadi kamu nuduh saya maksudnya gitu. Padahal maksudnya ini janggal. Ayo kita tanyain gitu. Harusnya lu yang, kita kan satu suara nih, sama-sama kehilangan orang yang kita sayangin nih. Harusnya satu suara mempertanyakan kalau memang ada kejanggalan. Atau enggak? Kan istrinya pasti menemani suaminya berobat dong. Betul. Ya bisa aja kalau misalnya adiknya nanya ini kenapa perutnya dibelah, ya istrinya bisa ngejelasin gak sih? Betul, tinggal jelaskan kalau memang tidak ada keanehan. Nah, tapi balik lagi ini dari satu sisi cerita si mbaknya. Sampai saat video ini di tag sih belum ada klarifikasi dari pihak sang istrinya ya. Tentang bagaimana ini kenapa bisa terjadi, kejanggalan-kejanggalan yang disebut mbaknya tadi belum ada jawabannya gitu. Jadi sementara kita masih masih menggunakan klarifikasi dari pihak rumah sakitnya, bahwa menurutku ya emang kalau itu SOP ya hargai SOP-nya gitu. Betul. Harusnya kalau memang mau ngejar ya ngejar ke istrinya, abangnya. Betul, karena kan dokumennya udah di istrinya tuh. Kalau istrinya nggak mau ngasih, gue minta surat kuasanya sini. Iya betul. Nah viralnya video di istrinya gitu. Apa kayak jambak-jambakan. Iya. Kalau ke rumah gitu. sakitnya agak sulit sih, karena kan SOP-nya udah kayak gitu kan. Iya, dan pihak rumah sakit pun sudah, yang tadi dijelaskan kan katanya sudah memberikan ke ahli waris, di mana saat itu adalah istrinya gitu. Jadi kalaupun mau ada penyebaran, ya penyebarannya dari ahli waris ya, jangan dari pihak rumah sakitnya gitu. Cuman tadi kejanggalan sih yang katanya nggak boleh ngerawat sih, nggak boleh nemenin itu agak janggal gitu. Karena kan maksudnya siapapun itu mau bukan keluarga juga boleh-boleh aja kan. Harusnya ada beberapa case yang memang boleh-boleh aja, apalagi ini adik kandungnya gitu kan. Iya. Jadi case ini di pertiktokan duniawi sosmed ini masih simpang siur di Santuy People, ada yang pro, ada yang kontra. Masalahnya banyak netizen di komen juga yang apa ya, yang aku cek sih sepertinya minim literasi soal SOP di rumah sakit, soal rekam medis, sama soal ahli waris gitu. Ada yang bilang juga, loh ini keluarga besar harusnya jadi ahli waris juga dan bisa juga, berhak juga. Terus ada yang bilang ya enggak lah, kan udah nikah itu ya, hanya istrinya aja yang berhak saat itu, kecuali dia punya anak ya, anaknya juga mungkin dimasukkan pada saat itu. Nah makanya kita butuh Bapak Dokter Santuy People kita, Dokter Firmansyah, untuk menjelaskan simpang suwir ini, simpang suwir. Kita mengerti ya gimana posisinya nih, mau ikut bantu menyuarakan gitu, atau kayaknya Mbak salah langkah deh gitu. Kalau mau protes jangan ke RS ya, ke istrinya, ke kakak iparnya gitu. Ya Bapak Dokter, tolong Bapak Dokter. Sekarang kita ke intermezzo aja, Nyo. Oke, meluncur. Nyo. Nyo, Santuy Yes. People, ada kabar sedikit mengembirakan dari Kim Woyong nih. Cepet banget ya, baru beberapa hari ternyata semesta mengirimkan pengganti Kim Woyong. Namanya siapa? Kim Moyong. Moyong pakai M. Moyong. W-nya dibalik jadi Moyong. Ada caption paling kecil dan paling baru di rumah, tapi nggak ada yang berani ganggu. Ceki-ceki wow. Play. Ini katanya digadang-gadang sebagai penerus Kim Woyong, tapi lucu juga sih. Moyong namanya. Buntutnya agak panjang nih. Iya. Panjangan dikit lah dari Woyong. Panjangan dikit. Semoga nanti sebantet kayak Woyong ya. Penerus ya, bukan mengganti, penerus. Katanya sejauh ini nyalinya yang pemberani dia doang, katanya Moyong doang. Tuh. Gede loh. Iya sih, kalau dari beberapa cuplikan kebarbarannya sih sepertinya 11-26 sama Woyong ya. 11-12 dong. Iya, ini kan lebih nyali gitu. Tapi apapun itu, selamatlah buat kakaknya Kim Woyong ya, minimal udah ada penerusnya gitu dan mengobati rasa sakit kehilangan. Juga buat kakak-kakak online-nya, tinggal ditunggu nanti gedenya ya, gemoynya ya. Katanya sih kayak entah beberapa hari setelah
Imo yang meninggal gitu kan, Nemu ini, dia iya, gitu. jadi kayak apa ya, Memang sudah disiapkan gitu penerusnya gitu. iya Ya itu. emang rahasia semesta nggak ada yang tahu gitu. sama lucu banget lagi. Lucu banget. Hidungnya apa? Merah. Hidungnya pink. Oh. Tapi seenggaknya kalau dari sini bisa dikawal sama kakak-kakak online-nya, Ya, pertumbuhannya. heeh. Kita connect ya. Jus. Ninyo, Ya, ada Pak Broto yang kumisnya double katanya, JKJK people. play. Kenapa tuh kumis? Itu kotor apa Lalu beneran kumis hitam? Iya ya, kotor apa itu? Enggak, udah mah kayak kumis terus kayak pakai apa namanya ini nih? Yang begini. Eyeliner. Iya. Tuh, terus si putih. Iya, salam lucu itu banget. itu kotor atau emang warnanya itu? Iya, aku pun bingung apa kalau warnanya hitam terus ini kebetulan basah nih habis Iya. minum nih. Tapi ganteng banget sumpah. Cuman cemong aja cemong. Iya, kenapa gak dibersihin sih? Pernah diketawain Iya, aku dia gemes banget tolong pengen lah. bersihin. Aduh, gemoy. Gemoy. Mau? Mau. Bu. Tuh, si Abu lagi tidur terkapar lemas. Matanya gini sebelah. Kita ke next ya. Just. Nyoh, Yes. inilah ketika majikan punya babu nggak tahu diri, ceki-ceki people. Play. Orang mah ditolong, di video ini ketawain. Itu sengaja dimasukin tuh, aku yakin tuh. Heeh. Makanya si Ade mukanya bete banget Iya, itu. bete banget makanya. Tapi gembul banget ya. Entah Gembul banget. bulunya ya, apa emang dianya juga gembul. Tapi gemes sih, Iya, gemes. gemes. Kita kasih Ada next ya. M-nya juga lagi. Hah? M itu kayaknya. Ah, jangan ini sepupunya si Abu. Kita ke next. Just. Nyoh. Yes. Last sebelum ke super tank. Mm-mm. Ada Meng Polem, ceki-ceki people. Play. Ya Allah, Meng. Itu palsu dong. Iya, itu hair Iya clip. dong. Heeh. Air clip Hair dong. clip itu. Cuman masalahnya jadi tampan gitu loh. Untung dia nggak gini. Gitu. Oh, dilempar beneran dong. Meng Himalayan. Ganteng sih. Ganteng. Ganteng Ini banget. belakangnya juga cakep loh. Ganteng Cuman kok banget. bisa betah gitu. Iya, kok diem ya? Biasanya kan Sometimes iya ada sesuatu di Gitu. kepalanya aja nih. Coba kalau mungkin some people nih ya, fun fact nih ya. Hah. Pakai lakban, tempelin ke punggung kucing, gak usah kencang-kencang, tempelin aja yang penting nyentuh. Dia akan ngerayap jalannya. Iya. Karena dia ngerasa ada sesuatu apa yang menekan badannya jadi ngerayap gitu. Kecuali udah sering pakai baju ya, Mengnya ya. Ya itu lain tuh itu. Tolonglah. Gemoy ganteng yo. Ganteng banget. Ganteng. Kalau ganteng berarti kita harus super tank. Oh, kamu lucu. Terus. Yo. Yo. Super tank kita the one and only dari Dari anak Alfia yang beberapa Gata. hari hilang. Alfia Udah, Gata Gata Via Nabi Nabi Prilly Queen. Hai lagi. Maaf Nyomang lupa edit komen karena sibuk akunnya. It's okay Kak Yuk, Alfia. semangat. Bentar Aku lagi nih Black. belapak ya, ntar jagain kalau ingat aku edit. Oke siap, Bapak semangat terus. Semangat. Terus. Disambut sama Yaya Nur Hayati, numpang lapaknya Kak hadir Nyomang nyimak aku. Nyimak aja aku. Ya ngebandungan ya itu pokoknya mah. Putri Rizky Alas 11. Numpang lapak ya kakak. Kalau ini beneran pasti efek dominonya luar biasa. Iya, kalau beneran pasti luar biasa. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Satu kita, Kalvia Gata Via Nabi Prilly Queen sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dah. Aku udah kayak kucing di giwing leher. Mamang dan si Abu ngantukan. Dua tapi tapi Mamang cabut dulu dan ciao.